di dalam Instagram itu Pak Mahfud ketika beliau memberikan apresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Bimbo, Pak Mahfud di situ mengatakan bahwa saya yakin orang seperti Pak Mahfud lebih bangga mendapatkan apresiasi dari seniman meskipun belum maksimal, karena memang begitu kronisnya, begitu sistematisnya korupsi itu terjadi di negeri ini. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lagu yang tadi kita kutip di atas tadi, ini baru saja saya dengarkan. Ini menurut saya apresiasi yang sangat tinggi dari seorang seniman besar seperti Bimbo kepada Mahfud. Memang kelihatannya nama Mahfud MD itu di kalangan seniman begitu harum. Kita tahu beberapa waktu yang lalu di Jogja, Butet dan teman-teman seniman Jogja itu hampir sepakat mereka menyemangati Pak Mahfud untuk terus melakukan langkah-langkahnya yang selama ini memperbaiki negara ini. Dan mereka sangat berharap agar Pak Mahfud bisa menjadi pemimpin di Republik ini, paling tidak menjadi wakil presiden. Ini sekarang Bimbo, setelah seniman Jogja itu memberikan apresiasi, sekarang Bimbo memberikan apresiasi dalam bentuk lagu. Kita tahu Bimbo itu adalah seniman yang cukup legendaris. Bimbo itu cukup populer, mungkin hanya orang-orang seusia saya yang dulu bisa mengikuti, yang milenial mungkin tidak ya. Ini Bimbo ini tahun 70-an, 80-an sangat fenomenal. Yang jelas mungkin bagi anak-anak milenial perlu ketahui ya, Bimbo ini adalah salah satu seniman yang sangat concern dalam hal mengangkat isu-isu tentang kemanusiaan, tentang religi dan seterusnya. Jadi ketika saat ini Bimbo sampai memberikan apresiasi kepada Mahfud dalam bentuk lagu, menurut saya itu sesuatu yang cukup istimewa. Tidak mudah saya pikir orang seperti Bimbo ini, grup Bimbo ini untuk memberikan apresiasi. Di dalam lagu itu dia kelihatannya dua orang yang diberi apresiasi. Satu Presiden Jokowi diberi apresiasi karena Jokowi kerja keras untuk membangun negeri ini. Jalan-jalan dibangun, berbagai fasilitas umum dibangun dengan begitu berkesinambungan, dan nampak sekali hasil pembangunan itu nampak dirasakan oleh masyarakat. Bersamaan dengan Pak Presiden melakukan upaya pembangunan yang begitu keras ini, Pak Mahfud melakukan upaya-upaya bagaimana pembangunan yang dilakukan itu tidak sia-sia karena digerogoti oleh korupsi. Ini di sini Bimbo memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Mahfud. Bimbo, saya meyakini bahwa Bimbo adalah seniman-seniman yang bicara karena hati nurani, bicara karena betul-betul dibimbing oleh kebenaran, bukan karena kepentingan. Kalau pertama tadi saya katakan Bimbo memuji kerja Jokowi, saya pikir itu disampaikan atas panggilan hati nurani, bukan karena ingin dapat pujian, bukan karena ingin dapat apalagi jabatan, kan tidak mungkin. Kemudian Bimbo juga memberikan apresiasi, memuji Pak Mahfud tentang bagaimana Pak Mahfud punya keberanian dalam memberantas korupsi. Kesimpulannya Bimbo kelihatannya mempunyai kesimpulan bahwa negeri ini tidak cukup dibangun, tapi juga harus diminimalisir atau dihilangkan dari penyakit yang namanya korupsi, dan Pak Mahfud telah melakukan itu. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kita diingatkan. Jadi kita tuh seakan-akan abe dengan itu. Bahkan sampai sekarang partai politik itu seakan-akan itu tidak terlalu memberikan apresiasi pada Pak Mahfud. Tapi syukurlah, saya yakin orang seperti Pak Mahfud lebih bangga mendapatkan apresiasi dari seniman seperti Butet, mendapatkan apresiasi dari grup musik legendaris seperti Bimbo. Karena mengapa saya mengatakan saya yakin Pak Mahfud lebih bangga mendapatkan apresiasi dari mereka? Karena tadi apresiasi mereka diberikan karena ketulusan. Apresiasi mereka diberikan
dalam dalam suasana hati yang betul-betul ikhlas, bukan karena transaksional, bukan karena kepentingan tertentu. Jadi sekarang itu ada kesan Pak Mahfud itu seperti menjadi musuhnya bersama politisi, gitu ya. Kesannya seperti itu. Sehingga ketika dulu pernah rapat dengar pendapat di DPR itu seperti Pak Mahfud kan seperti dikeroyok gitu kan. Ini memang mungkin ini zaman akhir ya. Jadi orang yang baik itu malah menjadi kesannya tuh aneh. Orang yang baik itu kesannya menjadi bukan teman yang baik gitu ya. Jadi orang yang baik itu justru seakan-akan menjadi orang yang harus dikucilkan. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Jadi saya merasa cukup bersyukur juga ketika apresiasi itu banyak bermunculan dari masyarakat yang saya nilai itu datang dari hati nuraninya, yang orang-orang masyarakat yang jujur, yang memberikan apresiasi kepada Mahfud. Mungkin sampai saat ini belum apresiasi dari politisi itu belum kelihatan nampak gitu ya. Nggak apa-apa, tapi saya harapkan dengan apresiasi yang terus bermunculan dari elemen-elemen masyarakat seperti seniman ini, saya berharap suatu ketika para polisi juga terketuk sehingga Pak Mahfud itu menjadi salah satu orang yang disodorkan kepada kita untuk dipilih di dalam Pilpres 2024 nanti. Kita tidak tahu lah nanti Pak Mahfud bisa berpasangan dengan siapa, tapi memang kelihatannya yang paling mungkin ini dengan berbagai peta politik yang ada itu kan Ganjar dan Prabowo kelihatan, tapi yang paling sudah pasti itu Ganjar. Maka saya sendiri itu ya berharap Pak Mahfud bisa digandeng Ganjar, dan saya memang berharap banyak dari Bu Mega untuk bisa ngambil keputusan karena beliau punya hak prerogatif untuk menentukan tanpa diikut campuri orang lain. Saya berharap Bu Mega masih punya hati nurani yang jernih, bisa menangkap aspirasi masyarakat ini dan bisa mewujudkan dalam aspirasi politik. Karena lagi-lagi ketika seperti yang dikatakan dalam lagu Bimbo tadi kan, memang Pak Jokowi sudah melakukan upaya keras membangun negeri ini, tapi ini harus diimbangi dengan korupsi ini harus diberantas. Dan tentu itu tidak hanya berlaku sekarang saja, tapi juga kita berharap setelah periode Pak Jokowi ini. Jadi pemberantasan korupsi yang sekarang pelan-pelan sudah dilakukan, meskipun belum maksimal, karena memang begitu kronisnya, begitu sistematisnya korupsi itu terjadi di negeri ini, sehingga tidak gampang. Maka di dalam Instagram itu Pak Mahfud ketika beliau memberikan apresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Bimbo, Pak Mahfud di situ mengatakan bahwa dia semestinya hanya seperti debu, kecil, sangat kecil. Artinya apa? Betapa kompleknya. Jadi Pak Mahfud merasa dirinya itu seperti layaknya hanya debu dalam konteks pemberantasan korupsi di negeri ini. Jadi kita berharap dukungan-dukungan itu muncul terus dari masyarakat-masyarakat yang masih memegang kebenaran, masyarakat-masyarakat yang masih mengharapkan negeri ini lebih baik lagi, masyarakat-masyarakat yang bicara atas nama hati nurani, bukan karena kepentingan-kepentingan. Terus saya pikir ayo kita juga ikut mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pak Mahfud, dan saya berharap betul Pak Mahfud semakin punya semangat lebih tinggi lagi dengan adanya dukungan-dukungan orang-orang yang baik seperti grup Bimbo ini, seperti Butet, dan saya yakin nanti banyak juga dari para kalangan agamawan juga mendukung Pak Mahfud. Dan dulu juga sudah tersuarakan dukungan-dukungan dari kalangan akademisi, para intelektual, itu juga sangat berharap Pak Mahfud terus melakukan upaya-upaya itu. Memang berat, tapi saya yakin Pak Mahfud dengan latar belakang santrinya, penguasaan agama yang begitu tinggi, Pak Mahfud saya yakin punya dasar yang kuat. Artinya itu semua dilakukan semata-mata karena panggilan hati nurani, bukan karena ingin menjadi wakil presiden, bukan karena ingin dipuji, tapi saya yakin semata-mata dilakukan karena keikhlasan, karena mencari ridho Allah, sehingga Pak Mahfud tidak akan pernah lelah meskipun tantangannya berat, meskipun korupsi yang harus diselesaikan itu begitu luar biasa kompleksnya. Saya yakin Pak Mahfud kuat, dan kita semua harus terus memberikan dorongan itu. Oke,
Saya juga ucapkan terima kasih kepada para guru bimbo, kepada para seniman dari Jogja yang terus memberikan support-nya kepada orang yang kita yakini telah melakukan kebaikan untuk Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.